hari gini jadi marketer tuh kan kayaknya gampang banget ya. Jadi kalau kita lihat tuh dikit-dikit orang baru bikin konten dikit udah klaim jadi marketer. Terus habis itu orang live selling udah bisa klaim jadi marketer. Terus kalau lo yang pernah kerja di tech company atau punya teman yang kerja di tech company, lo akan melihat dan merasakan sendiri bahwa ada orang yang baru juga 2 tahun kerja tiba-tiba udah jadi head atau bahkan jadi VP. Ada yang baru 3 tahun udah jadi CMO. Nggak harus dilihat sebagai hal yang negatif sih ya, tapi apakah marketing jadi sebegitu mudahnya, pertanyaan besarnya kan. Dan ini sebenarnya berkah apa musibah sih? Halo, gue Untung. Gue Wina. Gue Nanang. Kita semua marketer dan kita lagi pengen ngomongin topik yang menarik soal marketing di podcast yang namanya Insighty. Buat lo yang baru pertama ikutin podcast ini, emang ini juga baru episode pertama, jadi ya udah wajar aja ya. Jadi ini tempatnya kita para marketer profesional untuk ngobrolin apapun soal marketing ya, tukar pikiran. And anyway, jangan kaku-kaku banget, santai aja. Karena ini bukan omongan yang berat-berat banget, mudah-mudahan, walaupun juga jangan dianggap enteng. Apa ya, yang ngalir aja dan apa ya, sebenarnya maunya ini bisa jadi insight yang sama kayak namanya kan, Insighty mau jadi sesuatu yang insightful buat semua orang dan mudah-mudahan bisa nge-trigger orang-orang yang anxiety tentang apapun soal konsumen. Anyway, sebelum kita mulai, ini adalah kerjasama antara Marketing, podcast yang kondang sekali itu di marketing ya, dalam beberapa waktu belakangan, dan The Consumer Lab. Consumer Lab itu adalah sebuah komunitas yang isinya orang-orang yang obses banget sama konsumen, sama marketing, sama komersial. Kalau mau join, ada linknya di komen, gitu ya. Anyway, balik ke konteks. Mari kita mulai. Yuk. Jadi gimana? Kalian ngerasa nggak? Lo pada ngerasa nggak bahwa sekarang tuh orang makin gampang mengklaim diri, wah gue orang marketing nih, gue marketer nih, gitu gak sih? Iya dan enggak ya, karena menurut gue ya, nggak tahu ya nanti buat lo semuanya. Menurut gue semua orang bisa jadi marketer, memang. Bisa apa boleh? Bisa. Oke. Bisa dan boleh, tapi permasalahannya mungkin kayak jago atau enggaknya ya urusan belakangan, gitu kan. Tapi bisa atau enggaknya menurut gue bisa. Even yang nggak pernah sekolah marketing, sekolahnya misalnya dulu jurusan biologi atau matematika, itu bisa seperti jadi beliau ini. betul. Iya, beda banget padahal. Apa Ya sih kan? dulu? Gua jurusan teknologi hasil hutan. Wah, sama kayak Gimana, Pak? Jokowi. Teknologi hasil hutan, fakultas kehutanan. Sama kayak Kayak Pak Jokowi dong. Kehutanan. kurang lebih. Iya. Teknologi kayu lah. Oke. Lo Tapi berarti jasa aman dong. berarti lo apa sih dulu tesisnya gitu di hutan-hutan gitu, Pak? Lebih ke pengolahan kayu. Oh, pengolahan Jadi kayu. bagaimana kualitas kayu, bagaimana kalau bikin mebel, bagaimana kualitas pengerjaannya. Oh, Tapi semuanya serba teknik dan ada teknologinya juga. tukang di sana. kayu lah ya. Tukang kurang kayu lebih seperti jadi Tukang marketer. kayu. Iya, betul. Gimana ceritanya tuh? Ceritanya panjang sebenarnya. Tapi basically sebenarnya karena emang dulu gue suka marketing, suka belajar hal yang sama meskipun di kampus gak diajarin. Jadi belajar otodidak lah. Oke. Seperti itu. Tapi at Jadi least dari kampus sudah tertarik marketing. dari kampus tingkat 3 udah tertarik marketing. Oke. Dan the first thing adalah yang baca-baca buku, baca-baca majalah. Dan mirip sama klub kita ini The Consumer Lab. Jadi saya belajar bagaimana memahami konsumen. Di konteks ya di teman-teman di kampus, bagaimana kebiasaan mereka gitu. Jadi berawal dari situlah as simple ketika gue mau praktek kehutanan. Itu dalam satu angkatan ada 350 orang. Kalau gue pengen dapat duit tambahan, gue cuma ngeliat paling nggak 10% gue bisa jualan alat-alat naik gunung nggak? Oh, emang udah salah jurusan kalau gitu dari awal ya. Itu udah nampak dan itu Oke. ternyata ada juga yang beli dan gue nggak harus produksi, gue tinggal ambil dari teman yang dia punya barangnya, tinggal gue jual ke mereka. Jadi memahami konteks dari itu juga bikin gue jadi tertarik. Kenapa gue tertarik di marketing? Salah satunya seperti itu sih. Dan memang begitu cari kerja langsung ke marketing. Cari kerja tahun pertama ngajar dulu sih. Ngajar dulu. Ngajar marketing. Jadi dosen. Jadi dosen, tapi dosen kehutanan juga. Oh, oke. Dosen marketing. Oke. Iya. belum. Oke. Cuman dari situ ya gue masuk ke pekerjaan yang memang dari awal diajarin basic marketing dulu. Jadi pertama kali kerja itu jadi marketer, Pak? Jadi marketeers. Oh. Di mana sih dulu? Di Unilever kebetulan. Unilever. MT. Manajemen training. Nah, di sana memang dari jurusan apapun itu nggak ada masalah. Tapi tahun pertama memang diajarin basically gue belajar di consumer insight dulu. Oke. Lebih 6 bulan.
consumer marketing set, habis itu baru ke brand, habis itu diputar lagi ke sales. Jadi basic fundamental itu diajarin dulu, terlepas kamu jurusannya apa. Dan mostly kayaknya teman-temanku mungkin hampir 80% dari jurusan teknik malah. Nah itu menurut gue yang salah satu contohnya Pak Nanang, karena in day to day basis kita tuh kan sebenarnya konsumen ya. Betul. Itu dia tuh. Jadi sebenarnya kita tuh tahu kalau misalnya ngomongin layout toko deh, kita tuh sukanya kayak gimana, ditatanya kayak gimana. Makanya kenapa sebenarnya deep down kita sebenarnya juga bisa tuh untuk dalam tanda petik mikirin apa sih sebenarnya yang dimauin sama konsumen, karena in day to day basis kita adalah konsumen. Permasalahan jago atau enggaknya depth of knowledge yang itu menurut gue yang akan membedakan. Nah, karena menurut gue begitu, gitu loh. Ilmu marketing itu kan ilmu sosial, bukan technical yang super rigid dan kita memang harus tahu basic tekniknya dan segala macam. Itu beda tuh menurut gue, kayak yang profesi tuh emang nggak bakal bisa semua orang masuk situ. Nggak bisa belajar otodidak, kasarnya gitulah gitu. Tapi menurut gue kalau marketing hampir semuanya sih bisa ya, yang memang logiknya jalan, common sense-nya jalan, terus udah gitu lo cukup kreatif kalau cuma mau bisa doang. Bukan lo Excel untuk bisa, karena kan walaupun ini sebenarnya kayak banyak artnya gitu ya, tapi sebenarnya kita bisa bikin formulation gitu. Kalau gue melakukan kayak begini, mixnya adalah kayak begini, hasilnya kayak begini. Walaupun di marketing nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa jadi minus 100, bisa jadi 1000 gitu kan. Tapi pasti ada patternnya yang bisa kita pelajarin. Nah ini yang menurut gue datangnya dari skill dan knowledge yang benar dan mindset yang benar. Itu yang mungkin perlu, even background edukasinya juga perlu dari marketing. Terus kemudian memang along the way dia punya kemampuan dan memang belajar prinsip dasarnya marketing. Oke, tapi gue ini ya mau challenge sedikit. Kalau kita sebagai konsumen nih, kita sebagai konsumen tuh sebenarnya kita mikir, oh gue sebagai konsumen aja gue tahu apa yang dimauin konsumen. Terus habis itu makanya ketika gue jadi marketer, ya gue harusnya tahu gue harus ngapain kan gitu ya. Nah permasalahannya itu benar bahwa banyak hal di marketing itu juga yang tidak terlalu teknikal. Tapi contoh kayak gini, sebagai konsumen, any konsumen pasti pengen beli barang yang murah, yang diskon. Dan mungkin karena pemahaman itu banyak orang begitu jadi marketer, begitu barangnya kok susah ya jualan ya, udah diskon aja. Nah kalau kita ngomongin diskon, walaupun dampak negatif ya, kalau kita bisa sebut dampak negatif, walaupun dampak negatifnya itu ada, tapi dampak negatif itu kan nggak langsung keluar. Kita bisa lihat, nggak tahu ini harus diuji ya, kausasinya lah ya. Brand yang besar itu cenderung jarang kasih diskon. Apakah ini jadi sebabnya itu karena dia jarang ngasih diskon makanya dia besar, atau karena dia besar makanya dia jarang kasih diskon? Ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau gue melihatnya gini, gue selalu bilang bahwa pricing issue, diskon itu kan pricing issue. Ketika lo nggak ngasih diskon, itu pricing issue gitu ya. Kalau lo nggak ngasih diskon, ya diskon ini masalah pricing. Pricing issue itu pada dasarnya adalah brand issue. Artinya ketika lo nggak bisa jualan tanpa diskon, yang bermasalah bukan pricingnya, yang bermasalah brandnya. Karena ketika brandnya bagus, lo nggak diskon pun orang rebutan kan gitu ya. Nah tapi itu kan tidak terbentuk langsung ya, tidak terbentuk sekaligus. Termasuk ada satu airline yang ya gue cukup dekat dengan mereka, brandnya bagus tapi mereka rutin banget kasih diskon, ada periode diskon. Dan kita mengalami masa di mana ya begitu nggak diskon ya udah turun banget, dan orang udah mulai ngebaca. Nah tapi hal-hal kayak gitu kan nggak muncul sekaligus ya, nggak begitu kita kasih diskon ya. Nah part itu apakah pengecualian atau memang ya benar tadi bahwa ya dalam banyak hal karena kita konsumen kita bisa jadi marketer, tapi tetap ada part-part di mana lo tetap harus belajar karena ada hal-hal yang tidak muncul secara instan. Gimana dong kalau gitu? Kalau tadi balik yang tadi yang buat marketing tadi sih, gue lihatnya lebih ke bagaimana seseorang tuh belajar marketing. Kalau saya ada 2 hal. Makanya marketing
kombinasi art and science. Jadi dari berbagai macam background pendidikan lo juga lo sebenarnya bisa selama lo kuat di science dan ada artnya juga. Oke. Nah, termasuk tadi memahami konsumen. Kalau saya biasanya menempatkan diri kalau gue sebagai marketers, gue harus bisa berduduk di dua kaki. Gue as marketer dan gue as consumers. Nah, ketika gue as consumer, gue akan mikir, ini kalau gue jadiin sebagai brand campaign gue kayaknya cocok nggak ya? Nah, tapi ketika kaki gue di marketer, gue akan cek lagi brand gue kayak gini nggak ya, cocok atau nggak ya? Jadi bisa jadi somehow ketika gue as a consumer, ini kayak gue banget, tapi begitu gue as a brand, kayak gue harus adjust deh. Pernah dulu gue bikin sebuah kegiatan yang based on my personal experience, actually mudik, which is ketika kuliah pasti sering, and how saya bisa merasakan susahnya mudik itu seperti apa, along the way seperti apa. When comes sebuah produk yang gue pegang, ternyata masih relate terhadap brandnya, baru gue bikinkan campaign-nya menyesuaikan seperti itu. Sehingga ketika ada hitungan-hitungan tetap harus bikin hitungannya, tapi memahami konsumen tadi yang target marketnya pas tadi itu jadi lebih pas. Nah, dengan begitu memang nggak murni dari brandnya sendiri, tapi juga si konsumen point of view. Termasuk juga tadi yang harga tadi Mas Untung sampaikan. Kalau ternyata secara harga pada akhirnya harus diskon terus, ya value dari brand tersebut ya gara-gara diskon aja. Karena juga sebuah brand yang dia diskon 70% baru jalan. Kejual. Betul. Kalau pas lagi diskon dia nggak kejual sama sekali. Ya, itu value-nya konsumen ya udah pas diskon aja. Kalau nggak diskon itu nggak ada value-nya. Which itu tadi kan yang lo bilang bahwa kalau kita duduk cuma di sisinya konsumen, ya itu jalan. Tapi balik lagi makanya harus ngebalance. Di sisi konsumen gimana, di sisi brand gimana. Dan part brand itu benar nggak sih? Part brand itulah yang pada akhirnya membutuhkan lebih dari sekedar sekedar logiknya konsumen bahwa gue kalau konsumen maunya gini makanya gue lakuin ini. Karena nggak semua yang dilakukan konsumen, nggak semua yang menarik buat konsumen itu baik buat brand atau setidaknya datang tanpa biaya gitu, ada biayanya gitu. Berarti begitu ya kurang lebih ya. Itu menurut gue yang diomongin sama Pak Nanang akan lebih mudah ketika kategorinya close to our heart. Misalnya apa? Contohnya gue peminum kopi. So pasti gue akan lebih mudah untuk memahami konsumen gue pada saat gue jualan kopi. Ya kan? Gitu. Karena gue juga experience, jadi gue bisa lebih empati nih sama mereka-mereka yang menjadi target market gue. Tapi kan kita setiap kali nyari kerja nggak selalu dapat kategori yang relate banget gitu ya sama kita ya gitu. Nah di situ tuh menurut gue memang perlu tuh belajar marketing khusus mengenai prinsip berpikirnya dan makanya kenapa kita selalu akan balik lagi ke konsumen kan, belajar cari tahu lewat FGD lah, IDI lah dan segala macam gitu. Cuman in reality tuh gue lumayan susah tuh Pak untuk menempatkan diri gue jadi konsumen dan jadi marketer. Kebanyakan jadi marketernya. Karena kenapa? Karena gue terlalu bias, soalnya gue terlalu deket dengan projectnya. Jadi menurut gue kayak enggak ini semuanya udah bagus nih, misalnya kayak bikin stilomatic gitu ya. Enggak, kayaknya semuanya udah bagus, kayaknya menurut gue konsumen gue ngerti nih. Tapi ujung-ujungnya kan kita tetap harus ngetes supaya kita meninggalkan si biasnya itu dan ngelihat dari kacamata konsumen, menurut lo gimana sih, perspektif lo kayak gimana sih, kesan yang lo dapetin kayak gimana sih setelah lo ngelihat iklan ini. Karena nggak menutup kemungkinan memang lumayan banyak kan kita biasnya. Iya, itu ntar nyambung ke podcast yang bareng Ica tuh. Gue ngomongin gitu. Oh salah ya, bias episode selanjutnya ya. Iya, nggak apa-apa, silakan nonton ya Ca ya. Nanti dikasih ya tolong di sini yang podcast bareng sama gue sama Ica tuh ngomongin bias. Gitu. But anyway, menarik gini. Percaya nggak? Gue tuh ya tampangnya begini ya, laki-laki tulen. Tapi gue pernah pegang produk Kiranti as a consultant ya. Dan gue coba minuman. Gue minum tuh Kiranti ya. Terus hilang nggak kram lo? Malah jadi kram. Kan gitu ya. Gue pernah pegang itu. Terus kedua, gue nggak pernah ngerokok seumur hidup. Satu hisap pun nggak pernah. Sama gue. Tapi gue pernah pegang beberapa brand rokok. Kenapa? Ya waktu itu bukan gue yang minta, karena buat gue kayak aduh sama kayak lo mikir kalau gue nggak pernah nyobain gimana gue bisa empathizing si orang yang pakai kan. Tapi waktu itu bos gue yang minta dan dia bilang kayak it's okay, nggak apa-apa, kita butuh perspektif lain, termasuk si Kiranti ya. Termasuk makanya waktu itu kita come up dengan ide campaign yang Kiranti ini akhirnya
mau diambil angle, Kiranti ada satu lagi yang kita mau ngambil angle dari orang yang ada di sekeliling perempuan yang lagi PMS. Karena sebenarnya korbannya kan laki-laki di sekelilingnya tuh kayak aduh nyebelin banget nih cewek kalau lagi PMS, jadi laki-lakinya yang dorong nih lo minum ini dong gitu kan. Tapi itu kan akhirnya jadi dapat angle lain. Jadi sebenarnya ini kan balik lagi kalau ngomongin marketing tentang apa ya, menurut gue selalu bilang bahwa marketing nggak lagi cuma soal menginformasikan, tapi lebih jauh lagi menginfluence. Betul. Dan kalau ngomongin influence itu ya angle-nya bisa macam-macam, nggak harus kita sebagai user, tapi bisa juga kita justru dapat twistnya ketika datang dari sisi yang lain. Kenapa itu jadi works? Karena balik lagi kalau gue nyambungin ke apa yang selalu gue omongin soal behavioral science, otak kita kan selalu tertarik sama twist. Kenapa tertarik? Karena kita selalu predik. Dan ketika sesuatu di luar prediksi, otak kita akan pay attention lebih. Ini apa? Kok nggak sesuai prediksi nih? Karena Which patternnya twist beda. itu tadi, betul. Karena nggak ada polanya. Benar. Biasanya polanya ngomongin minuman PMS itu dari cewek, ini dari cowok. Kok dari cowok? Terus kita jadi pay attention. Kan begitu ya. Nah, hal-hal kayak gini tuh, ya bisa aja sih didapetin dari orang yang nggak belajar marketing ya. Karena ya, kan balik lagi ya, sebenarnya soal itu ya. Tapi gue tuh pernah pegang beberapa brand yang mostly target marketnya ibu-ibu malah, yaitu wanita. Apa jadi ya mulai dari Sunsilk, mulai dari Blue Band, mulai dari Sariwangi, mulai dari Belfood. Mostly itu shoppernya ibu-ibu. Dan dulu karena di awal gue belajar, gue nggak terpaksa sih, harus nonton iklan. Jangan cewek-cewek semua, harus membaca majalah dulu, majalah apa ya? Majalah gadis, majalah wanita. Jadi mau nggak mau harus mempelajari mereka, as part of point of view mereka tanpa harus saya merasakan menjadi mereka. Nah, kalau dengan begitu, ternyata ibu-ibu tuh nontonnya ini dah. Kalau mereka masak seperti ini ya sebenarnya. Nah, dengan begitu kita bisa memahami point of view mereka. Karena bagi saya adalah meskipun kita bukan shoppernya, bukan target market utama, tapi bisa jadi kita secondary target market, bisa jadi. Dan bahkan waktu gue pegang frozen food, itu target market utama ibu-ibu, tapi secondary marketnya adalah anak-anak. Jadi how to influence mereka. Dan gue belajar dari mereka, belajar dari pas ada kegiatan anak gue di sekolah. Ternyata anak-anak itu sukanya kayak gini ya. Sambil mengamati aja. Nah, otomatis kan bagian dari how mereka bisa menginfluence kita, part of decision making kita as a brand marketing, dengan campaign yang cocok dengan mereka. Karena yang belikan ibunya, tapi yang makan kan anaknya. Nggak mungkin kita hanya ke anaknya aja gitu. Yang belikan ibunya punya duitnya. Itu sih menurut gue lanjutan dari Mas Untung tadi. Tapi gue mau dalamin itu ya. Karena gini, jujur di marketing itu termasuk kalau kita lihat lagi, kalau kita kritis ya sama beberapa percakapan lah ya dimanapun itu, juga pada akhirnya sering kali kita juga normatif gitu ngomongin soal empathy, which ya sepanjang ini tadi kita juga ngobrolin ya, kita harus ngerti, harus ini. Nah, mungkin gini supaya kita juga nggak terjebak di sana ya. In reality-nya tuh di level apa sih, atau contoh realnya ketika gue berusaha ngertiin dia kayak tadi misalnya gue ngebawanya dengan contoh sih, misalnya si produk buat perempuan ini buat PMS, begitu gue yang tidak perempuan nyobain itu dan manage itu, terus habis itu gue bisa come up dengan angle yang lain kan gitu ya. Nah, jadi gimana caranya orang yang nonton ini, iya sih benar empathy, tapi terus habis itu nggak berhenti di situ, gue sudah berempati. Karena orang yang beneran udah berempati sama orang yang merasa sudah berempati, dua-duanya sama-sama ngomong yang hal sama, bahwa gue sudah berempati. So kalau kita harus ngebedain mana sih yang emang beneran dia udah berempati sama mana yang enggak, ada tipsnya nggak kalau dari kalian? Kan mikir sama. Gue sih ada satu contoh. Susah ya. Gue ada contoh sebenarnya yang Mas Untung sampaikan. Waktu gue pegang Sariwangi, gue bikin Sariwangi mobil mudik. Dikala semua orang naik bis. Jadi mengapa? Karena saya kalau mudik hanya bisanya mampu naik bis, nggak bisa naik mobil waktu mahasiswa. Ketika tahu rasanya betapa zaman dulu kala belum tol banyak kayak gini ya, itu bisa 24 jam tuh naik bis. Dan ternyata insight-nya adalah orang mudik itu bukan sekedar mereka pengen pulang kampung, tapi ada sesuatu yang pengen mereka banggakan ketika nyampe rumah. Nah, banggakan itu dalam konteks secara emosional. Nah, secara fungsional terhadap brand seperti apa? Kebetulan ternyata kalau ketika pas kumpul-kumpul itu fungsi dari teh itu adalah mereka menghangatkan suasana. Jadi yang dilakukan adalah waktu itu kenapa mereka harus naik mobil? Karena it's about togetherness, kebersamaan dalam satu keluarga.
Dan itu Sarabang as a brand mendeliver itu, as a brand campaign-nya mereka juga. As product juga mendeliver. Ketika nyampe rumah, mereka di kampung tuh ternyata mereka bangga ketika mereka kemana-mana bersilaturahmi. Which is sebuah kebanggaan pulang kampung, mudik, mereka bawa mobil meskipun disewain sama 7 hari, 7 malam. Kadang-kadang beli dulu. Ya, Begitu, karena beli dulu. Iya kan, habis lebaran dijual lagi. Bener Iya, nggak? betul. Indonesia Iya. banget. Betul. Banyak yang gitu. Banyak, Oh, apalagi gue pikir itu cuma nyewa gitu. Jangan kan Iya. cuma lebaran, panen aja begitu. Bener ada kan? Exactly. Ada panen, musim panen, dapat duit banyak, dia beli kendaraan, begitu mau musim tanam lagi dia jual itu kendaraan. Oh, Welcome to Indonesia. oke, apalagi waktu oke. itu gue berkali Menarik. ada sopir juga Nah, kan. selama 7 malam. Jadi mereka keliling ke mana mereka bangga. Nah, jadi empatinya baru sampai ke Ya. level kita rasakan adalah konsumen pulangnya seperti itu dan mereka happy dan mereka mau menyebarkan brand itu sendiri. Betul. Nah, jadi itu something yang as a brand itu juga bisa mendeliver. As consumer gue juga merasakan sih ketika gue pas mudik juga. Jadi something yang oke, empathy iya, secara brand juga bisa mendeliver. Jadi nggak hanya serta-merta dari si konsumen doang, tapi brandnya mendeliver nggak? Karena nggak mungkin gue paksain brand lainnya nggak cocok. Jadi harus ada kombinasi antara. Tapi ngeceknya bahwa itu benar-benar empati, maksudnya emang ini benar-benar sesuatu yang relatable, menyentuh tuh waktu itu apa? Kan karena gini, balik lagi ke podcast pembicaraan gue sama Ica waktu itu adalah bias. Yang paling berbahaya dari marketers itu adalah kita juga punya bias, bukan cuma konsumen yang punya bias. Kita bilang, ini paling benar nih gitu ya. Dan bahkan juga bukan marketer doang. Curhatan kita adalah bos kita juga punya bias. Ya, udah present bagus-bagus, dia bilang apaan nih begini kan gitu ya. Nah, artinya kan kita butuh apa ya, entah butuh sistem, entah butuh apapun itu untuk bisa menjustifikasi bahwa enggak nih, gua nggak lagi bias. Apa sih caranya? Kalau gue waktu itu bikinnya post activity. Jadi dari mereka, kalau sekarang istilahnya kerennya UGC. Oke. Kalau dulu 15 tahun lalu belum ada istilah itu. Oke. Tapi paling nggak mereka bisa bercerita di antara mereka bisa kirim foto-foto mereka, mereka bisa bikin nulis cerita segala macam dan kita amplifikasi lagi. Dan terus happiness itu dari mereka menunjukkan bahwa ini beneran yang mereka rasakan. Oke. Jadi itu something yang bisa terukur tuh, Mas Untung. Oke. Artinya ceburin aja dulu, lihat nih ngegulir nggak? Kalau ngegulir artinya nggak bias nih gue, emang ini gue sudah berempati. Iya. Oke. Tapi berarti ada resiko ini nggak ngegulir dong? Bisa Bisa juga jadi. resiko. Iya. Ada nggak? Coba lu punya nggak mekanismenya gimana caranya? Ya jangan-jangan emang nggak ada gitu. Tapi maksudnya ada nggak sih caranya kayak bahkan sebelum digulirin kita udah punya, atau apa sih yang kita bisa lakuin untuk ngecek bahwa ini emang gua nggak bias ini? Ya, tapi mungkin ini nggak bisa meng-cater semuanya ya. Pasti kan kita punya beberapa tools, contohnya misalnya kita bisa cek konsepnya di FGD gitu ya. Terus verbatim apa sih sebenarnya yang kita harapkan? Paling ultimate adalah begitu mereka ngeliat konsep kita, wah ini gua banget nih. Mungkin itu bisa jadi salah satu leads indicatornya bahwa ini konsepnya relate sama mereka, bahwa ini menggambarkan dirinya mereka gitu. Karena kalau ngomongin si BHT juga salah satu attributesnya yang paling tinggi affinity-nya adalah a brand that close to my heart, atau kayak ini gue banget nih, verbatimnya kayak begitu gitu kan. Itu bisa jadi salah satu. Yang kedua adalah post evaluation. Menurut gue yang ketiga yang paling digulirin ultimate dong ya. setelah digulirin. Tapi pada saat sebelum kita gulirin pasti ada beberapa tes yang bisa jadi kuantitatif atau kualitatif gitu. Walaupun sebenarnya balik lagi tuh, karena 1 tambah 1 di marketing nggak jadi 2, Kadang 11. kadang-kadang 100, kadang-kadang minus 100 gitu kan gitu. Jadi emang sebenarnya nggak ada yang pasti. Sebanyak apapun research yang kita lakukan nggak akan bisa menjamin hasilnya akan begitu, akan bagus gitu kan. Atau misalnya kayak nggak ada juga tuh research agency yang bisa memprediksi dan memproject apa yang akan terjadi. Kalau nggak mah semua research agency udah pasti tajir. NPD apapun, ya produk apapun yang kita keluarin, kalau kita udah bisa prediksi ini pasti akan dapat $2 juta nih. Lah semuanya mah udah pasti pengen jadi kayak begitu gitu kan. Jadi makanya sebenarnya perlu gut feeling. Tapi research ini yang sebenarnya meminimalisir menurut gue. Meminimalisir impact yang negatif of course. Tapi postnya kan juga sebenarnya kita bisa ngecek ya. Bisa dari post evaluation dari brand metrics-nya, digital metrics-nya. Tapi menurut gue yang paling ultimate adalah jualan lo naik atau enggak. Karena kalau kita ngomongin konsep produk dan konsep communication, pasti kan sangat erat hubungannya dengan sales. Ini barang dimakan nggak sama si konsumen lo? At the end of the day, ultimately kan itu ya, gitu. Ketika apa yang lo omongin di communication proposition yang nggak nyampe, terus kemudian padahal rasanya enak banget, ya mungkin nggak akan kemakan. Mungkin jualan lo nggak akan naik gitu.
Tapi dibalik, kalau misalnya communicationnya ya oke aja lah, tapi lumayan ngomongin mengenai needs kategorinya. Mungkin communicationnya nggak sophisticated banget gitu ya, kayak agak lumayan low budget kalau ngomongin kualitas iklannya. Tapi produknya enak banget, emang relevan banget, ya mungkin akan kemakan gitu. So tunggu gini, kita balik lagi konteks. Ini kan tadi kita udah ngomongin macam-macam, which itu ya apalagi kalian ya dari FMCG gede-gede gitu ya. Kayaknya itu kan sesuatu yang jadi marketer di FMCG gede nggak gampang. Terus kalau ke konteks tadi, banyak orang jadi marketer dengan mudah lah ya sekarang. Jadi itu hal yang sebenarnya ya gue nggak mau mendikotomikan ini positif negatif, tapi mungkin apa yang bagus dan apa yang enggak dari sebegitu terbukanya marketing ini. Maksudnya semua orang bisa jadi marketer kan tadi kita ya. Apa yang bagus, apa yang enggak menurut kalian? Kalau menurut gue mungkin kesempatan banyak orang untuk menjadi marketing akan lebih terbuka. Oke. Itu good things-nya. Ya. Nah, mungkin bukan bad thing tapi lebih ke kekurangannya adalah fundamentalnya kurang kuat. Oke. Fundamentalnya kuat karena dicapai dalam waktu yang sangat cepat sekali. Sehingga beberapa hal yang menurut saya sebagai seorang marketing itu harus kuasain, satu consumersnya, marketnya, kompetitornya, kemudian beragam macam termasuk retailnya, termasuk route marketnya, itu something yang menurut saya marketing harus tahu karena itu jadi basic. Kata tadi Mbak Wina sampaikan, produknya bagus, risetnya udah bagus, bahkan kita bikin planogram bagus yang kita kontrol. Tapi ketika itu di launch di lapangan, real yang kayak gitu, seorang marketing ketika nggak paham, ketika dijual di toko kelontong di Jawa Timur mungkin nggak beda dengan jual di toko kelontong di Medan, bisa jadi. Nah, itu something yang juga perlu pemahaman. So that's why menurut saya seorang marketing nggak hanya sekedar belajar dari sosial media aja ataupun berbagai macam ada di online sekarang. Tapi dia juga benar-benar memahami the real life di lapangan. Karena seorang marketing nggak hanya sekedar dia bikin konsep, dia bikin produk, bikin komunikasi, tapi juga sepaham juga ini barang nyampe ke toko lewat mana, konsumennya belinya lewat mana. Termasuk dulu saya punya pengalaman satu yang unik Mas ketika saya belajar di sales. Ternyata beberapa salesman itu mereka nggak terlalu mementingkan nama produk yang ada di kemasan. Sebagai seorang mementingkan produk yang ada di kemasan. Nama di produk itu nggak terlalu penting buat mereka. Kita ngomong salesman ya. Padahal seorang marketing itu bikin nama aja, bikin riset berapa ratus juta, segala macam. Bagi mereka adalah ya kan? Kadang warna, botolnya warna hijau. Ketika jual ke tukang ke toko lontongnya, Bu, kemarin udah order warna hijau botol, minggu depan warna biru. Dia nggak terlalu mementingkan warna nama segala macam. Karena bagi mereka sulit. Bagi kita di head office bikin namanya keren segala macam, kita bahas kemana tuh namanya sophisticated. Tapi begitu nyampe lapangan, saya order tehnya warna biru, saya order sampo warna hijau, udah selesai. Nah, ketika saya nggak tahu di lapangan seperti itu, ternyata di level mereka, bagi mereka tuh penting hal yang simple. Ketika saya balik ke marketing, saya bikin sesimpel mungkin karena pada akhirnya bukan saya akan nawarin ke toko, tapi salesman saya di lapangan, salesman distributor yang mungkin nulisnya mungkin nggak setinggi yang teman-teman di head office. Jadi pemahaman itu juga bagi seorang marketing juga perlu sometimes di luar konteks yang kita belajar riset segala macam, belajar dari tadi FGD segala macam, tapi real life di lapangan yang bagaimana produk ini nyampe ke toko, bagaimana produk ini dibeli oleh tuan toko, bagaimana produk ini ditata oleh para merchandiser di rak-rak, termasuk juga konsumen yang datang ke toko belinya seperti apa. Itu something yang I found. Oke. Lu gimana, Win? Apa yang oke dan apa yang enggak dari sebegitu terbukanya orang untuk bisa jadi marketer? Menurut gue sih oke-nya adalah karena kalau ngomongin marketing kan cuman permasalahan beda perspektif gitu ya. Dengan banyaknya marketer yang dalam tanda kutip mereka nggak belajar marketing tapi bisa jadi marketing, bisa ada point of view yang berbeda. Jadi buat kita tuh kayak iya ya mikirnya bisa dari sana ya, iya ya bisa dari angle sini ya gitu. Jadi itu nambahin perspektif, enrich ya gitu. Nah tapi gue nggak mau bilang jeleknya, lebih ke arah konsekuensi lah ya. Lebih ke arah betul konsekuensi yang mungkin akhirnya nyambung ke credibility yang dia bangun. Menurut gue marketer yang jago itu yang bisa megang brand apapun, kategori apapun. Karena kenapa? Karena dia bisa punya skill dan knowledge untuk bisa mengerti si consumernya, kategori dynamicsnya, sehingga dia bisa nge-crack tuh strategi yang spot on. Yang menurut gue harusnya nih marketer itu tuh punya diversifikasi portfolio.
Pernah kerja di sini, industri Ina, Inu dan segala macam. Gue dong. Karena kalau dia jago, Makasih loh. Oke, terus. ya oke, sekian podcastnya gitu. Jadi kalau dia jago, harusnya dia nggak sulit untuk memahami konsumennya kayak gimana. Lebih ke arah bukan cuma sekedar memahami, tapi kayak dia bisa menceritakan dan mendeskripsikan pain point-nya apa. Terus kemudian yang paling susah kan untuk membaca konsumen Indonesia adalah kalau dibilang enak nggak produknya? Enak. Mau beli nggak? Harganya 7.000? Mau gitu kan. Launching, Ujung-ujungnya begitu di launching mau. kagak ada yang kejual satu pun gitu kan. Ngomongnya apalah, Betul. ya habis ini sih, habis itu sih. Betul gitu. Dan banyak banget konsumen kan verbatimnya terbatas ya. Yang kita harus mengerti adalah kenapa sih lo bilang kayak begitu? Apa sih yang mendorong lo untuk bilang bahwa gue baru ngebahas soal si cappuccino soalnya di kantor. Cappuccino tuh harus creamy. What kind of creamy sih yang lo maksud? Ternyata yang selama ini kita pikir creamy itu adalah rasa, yang dia bilang adalah tekstur. Lah itu aja kan kita sebenarnya pemahamannya juga lah salah ternyata. Beda ternyata. Nah, tapi kalau ditanya orang lain lagi bisa lagi beda lagi. Bisa lagi berbeda. Makanya kenapa kita perlu tahu mengenai kategori understanding. Kita cari patternnya dia tuh. Nah menurut gue itu sesuatu yang harus dimiliki oleh marketeers yang mungkin tidak bisa didapatkan dari dia belajar otodidak. Atau cuman sekadar gue experience sebagai consumer tuh in daily basis dan gue bisa jadi marketer yang jago. Belum tentu menurut gue. Oke. Gitu. Kalau gue ngeliatnya sebenarnya gini, pada akhirnya cukup bikin mikir ya, tapi maksudnya menurut gue ini jadi paradoks ya. Paradoks apa sih? Sesuatu yang nggak boleh terlalu ekstrim ke kanan atau ke kiri. Jadi di satu sisi benar kata kalian bahwa keterbukaannya marketing, ya semua orang bisa jadi marketers, itu bagus. Karena jadi ada balance gitu ya. Jadi ada check and balance bahwa ada orang-orang yang ya kalau ngomongin ngerti konsumen itu kan nggak ada sekolahnya sebenarnya. Dan ada orang-orang yang berbakat untuk ke sana. Tapi balik lagi ya ini memang mekanisme kontrol supaya yang sisi satunya yang sekolah itu juga tetap harus ngejagain standar supaya nggak ketarik gitu loh. Karena kalau ketarik kita sama dong. Kita bilang bahwa kita terbuka sama semua orang bisa jadi marketers gitu ya. Karena perspektif lengkap. Tapi terus lengkap itu kan bukan cuma orang yang nggak sekolah. Lengkap itu termasuk orang yang sekolah. Tapi kalau orang yang sekolah ini juga kualitasnya nggak ngejar dan kebawa ke sini dan kita bilang udah nggak usah nggak usah sekolah untuk jadi marketers, kan sama kan jadi berbalik, jadi kontraproduktif karena tadinya lo bilang mau banyak perspektif, tapi kenapa lo menghilangkan orang yang harus sekolah? So justru ini ya kayak mungkin kayak di politik itu kan ada koalisi dan ada oposisi ya. Kontrol itu yang membuat ini jadi semakin tajam gitu kali ya. Oke. Nah sekarang kita pindah ke pendidikan. Kalau gitu apa sih? Ya entah atau gini, mungkin gue mulai dari satu dulu. Agree bahwa semua orang untuk jadi marketer nggak harus sekolah. Tapi menurut lo, kalau kesempatannya ada, sekolah ini nggak harus formal ya. Tapi belajar marketing secara proper itu sesuatu yang harus diperjuangin orang nggak sih? Orang marketing maksudnya. Buat gue karena sekolah gue marketing, iya. Karena? Tapi apa yang lo dapetin di sekolah marketing yang ini nggak bakal didapetin orang yang nggak sekolah marketing? Maksudnya kalau dia nggak sekolah, dia nggak bakal nemu nih ini. Makanya lo sekolah supaya nemu bagian ini. Walaupun banyak hal lain yang lo nggak akan, atau kalaupun bukan nggak nemu ya, tapi proses untuk penemuan itu jauh lebih panjang dibanding ketika lo sekolah misalnya. Diajarin cara berpikir fundamental yang benar, pola pikirnya, gitu. Itu yang menurut gue mungkin di course marketing nggak ada. Tapi akan tergantung nih, kalau misalnya memang orangnya cukup resourceful, dia bisa aja tuh nggak sekolah marketing, dia ikutan course, tapi dia masih bisa dapat pola berpikir yang benar. Ya, which itu pendidikan ya, course itu kita anggap pendidikan juga. Betul. Oke, tapi intinya adalah structure. Ya, structure berpikir. Oke. Ya, menurut gue juga sebenarnya tetap harus. Jadi meskipun gue bukan dari jurusan marketing kuliahnya, tapi ketika gue di kantor pertama itu memang belum diajarin.
Jadi memang adanya itu ada level-levelnya. Misalkan level 1 belajar mengenai apa dulu, consumer and market dulu. Unilever kan punya itu benar-benar kurikulumnya satu, gitu ya, Pak. itu harus itu harus benar-benar harus pelajari, harus ngelontok tuh consumer market. Yang kedua belajar mengenai brand and activation sendiri. Itu harus ngelontok juga di bagian situ. Dan terakhir lebih communication. Beda lagi. Jadi tiga-tiganya harus muncul di sana. Nah, kalau enggak ya kita juga nggak tahu fundamentalnya. Jadi pendidikan tetap harus, either itu bersekolah marketingnya atau course-nya. Yang penting mendeliver apa yang seorang marketing harus punya as a fundamental, harus tahu. Kalau enggak dia juga nggak akan bisa menggabungkan semua tadi, angka-angka, menggabungkan business opportunity. Ngomong market kan market opportunity kan, it's about the business pada akhirnya. Betul-betul komunikasi yang kita deliver ujungnya kan mendeliver jualan, mendeliver bisnis. Dan tentunya itu harus punya fundamental, termasuk yang hitung profitability, innovation, product development, itu kan ada dasar-dasarnya juga. Nah itu kalau kita nggak belajar ya nggak bisa ke sana. Cuman yang paling penting adalah kemampuan tadi, as a personal harus punya kemampuan individu, termasuk juga sense of business-nya harus punya, kemudian sense of understanding consumer harus punya. Pendidikan itu mempermudah dari secara struktur lebih bagus aja sih, maksudnya. Lebih kayak gini nggak sih sebenarnya? Kalau kita belajar di lapangan, nggak berarti orang nggak bisa ya. Tapi ketika kita belajar di lapangan, gue paling sebel sebenarnya ketika kerja di satu company itu, habis itu gue nanya sama tim gue, siapa di sini yang suka belajar? Semua angkat tangan gitu. Belajarnya gimana? Ya kan kerja sehari-hari juga belajar, Pak. Ya iya. Tapi balik lagi kalau itu belajar, terus siapa yang nggak belajar kan jadi gitu ya. Nah tapi begini. Ketika kita belajar di lapangan, ilmu itu kan datang nggak ada polanya, nggak ada strukturnya. Ya termasuk sehari-hari kita ketemu orang itu kan juga ilmu sebenarnya. Tapi kan ilmu itu nggak datang dengan judul, ini ilmu lo, gitu ya. Ketika lo lagi ngomong sama konsumen ngomong apapun, terus habis itu, lo catat ya, nih bagian ini ilmu, kan dia nggak ngomong dengan gitu ya. Jadi itunya nggak ada, satu, which lo harus secara random ngambil, oh ini ilmu, oh ini enggak, begitu lihat, ternyata yang ini, yang tadinya lo pikir ilmu ternyata bukan, gitu ya. Terus habis itu nempatin ke struktur, itu balik lagi itu satu kemampuan khusus kan. Nah, ketika lo belajar marketing, lo sudah diekspos dengan berbagai macam teori yang balik lagi. Gue selalu sebel orang yang bilang, lo mah theoretical gitu kan, lo textbook gitu ya. Menurut gue selalu percaya bahwa teori, ya balik lagi, teori itu kan diciptakan karena sudah terbukti berkali-kali dipraktekkan dan berulang terus. Makanya udah deh lo nggak usah bikin lagi karena ini selalu berulang. Yuk kita teoriin aja kan gitu ya. Nah, tapi ketika banyak teori, banyak framework, segala macam, otak kita tuh kan punya kemampuan untuk connecting the dot, untuk baca pattern, untuk baca pola. Ketika kita udah dilatih dengan framework ini, framework itu, dan lain sebagainya, pada akhirnya ketika kita ketemu kasus di lapangan yang itu kita belum terekspos nih strukturnya, otak kita juga berusaha untuk membentuk struktur nih. Karena udah mulai terlatih, gue dulu udah pernah nih yang begini. Sehingga kalau kayak gini, walaupun gak ada strukturnya, biar orang lebih ngerti, maka gue strukturin deh kayak gini. Lebih ke sana nggak sih? Itu yang mungkin gue bukan bilang ini nggak bakal dapat kalau lo nggak sekolah ya, tapi ini yang mungkin lo bisa motong learning curve-nya lah ya. Kalau lo sekolah, lo bisa lebih cepat ketimbang ketika lo nggak sekolah. Walaupun kalau ngomong quality depth, ya gue selalu percaya bahwa setiap kesalahan itu kan sebenarnya pelajaran ya. Jadi bahkan ketika kita nyasarnya banyak, ya itu tetap kasih pelajaran, dan secara quality itu bisa lebih in-depth. Berarti kurang lebih gitu ya. Ya, apalagi kalau teorinya ataupun strukturnya itu dilandasi oleh real study case, yang itu nggak hanya sekedar teori, tapi study case-nya terhadap brand atau produk itu udah ada, entah itu di negara kita atau negara lain atau tempat lain. Itu akan memperkuat bahwa ini teorinya seperti ini, fundamentalnya seperti ini, realitanya seperti ini. Ketika kita mau apply ke brand kita juga, kita langsung paham lah gitu loh. Betul. Jadi pengaplikasiannya tuh lebih gampang ketika kita udah tahu dasarnya, sehingga lo tidak melihat bahwa semua informasi yang datang itu abstrak. Ini tempatnya di mana ya? Tempatnya di mana ya? Dan lo harus mengerti satu persatu. Ketika lo tidak punya fundamentalnya dulu gitu. Termasuk yang sekarang nih, ini kan sebenarnya marketing sekarang brutal ya. Tiba-tiba live streaming rame, terus habis itu, lu live streaming dong, seolah-olah semua harus di live streamingin, gitu ya. Marketplace rame gitu ya. Terus semua seolah-olah harus masuk marketplace, dan kita tahu lah ada beberapa brand gede yang kompetitornya masuk marketplace dan dia memilih untuk tidak. Termasuk soal viral. Viral nih kayak gini semua ikut. Nah, jadi mungkin kalau menurut gue ya, knowledge itu penting untuk lo punya pegangan, karena market itu jalan nggak lempeng. Arahnya bener, tapi untuk
arah itu dia pakai belok-belok dikit gitu ya. Nah belok-belok dikit itu kalau lo nggak punya knowledge-nya, ya lu worry gitu. Waduh, ini bener nggak? Ini nervous lah gitu ya. Nah ketika lu punya knowledge-nya, apalagi udah lo jalanin, kombinasi dua itu akan membuat lo nggak goyang sehingga ya market lagi ke sana, ya udah nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Yuk, nanti bakal ke situ kok ujung-ujungnya. Lebih ke sana nggak sih? Ya, menurutku juga penting seperti itu karena kalau kita udah punya fundamental, apapun yang orang lain bikin, kita nggak mudah ke bawah sih mas. Nah itu kan. Karena tentunya masing-masing brand, masing-masing kategori itu punya karakternya masing-masing. Iya. Konsumen juga pasti beda gitu loh. Bisa jadi di sana butuh yang sangat viral, mungkin kategori kita mungkin nggak perlu viral dulu, Itu tapi dia. infrastrukturnya udah lengkap gitu. Kayak dulu banget gue pernah launching sebuah produk yang produknya bagus, diterima market, sebenarnya bagus. Tiba-tiba pabrik nggak bisa produksi. Karena pabrik nggak bisa produksi dan kualitas jadinya jelek sehingga mengurangi brand image-nya dari brand tersebut. Akhirnya terpaksa kita cut. Daripada mendowngrade kualitas brandnya yang udah kita bangun lama, yang satu produk itu kita cut, nggak jadi kita launch. Jadi nggak kita lanjutkan lagi meskipun udah 6 bulan tuh produksinya bagus banget hasil kualitasnya. Nah itu something yang karena kita udah punya fundamental, kalau dipaksain terus-terusan, yang jelek bukan produknya ini tapi seluruh brand yang udah kita bangun puluhan tahun. Ini sering banget yang gue alami dan gue lihat ya. Ketika kita nggak punya fundamental, kan seringkali kita bias ya. Balik lagi, marketing itu musuh terbesar marketer adalah bias. Contoh, kita kan ya punya bias itu sebenarnya bukti bahwa kita berpikir. Abis itu kita jadi punya preferensi, oh gini aja deh gitu ya. Nah itu disebut bias ketika itu ternyata tidak objektif gitu ya. Nah kan seringkali ya kita mungkin juga, ya lu juga paling mungkin juga pernah ngalamin ya. Lagi bingung nih, aduh kok sales nggak naik-naik nih, ngelakuin apa-apa salah. Terus habis itu kompetitor melakukan sesuatu, which kita nggak tahu hasilnya. Terus entah teman kita, entah bos kita, wah lu bikin kayak gitu dong gitu kan. Yang padahal tunggu deh, lu kan nggak tahu hasilnya itu gimana, lu nggak tahu itu costnya gimana. Kita punya costnya, punya duitnya nggak untuk melakukan itu. Terus habis itu apa benar ngelakuin itu akan berhasil bagus? Jadi seringkali kita cuma follow apa yang menurut kita keren, yang kebetulan lagi dilakukan kompetitor. Which itu bisa aja sebenarnya kompetitor lagi masuk jurang, lagi menuju ke jurang, terus kita ngikut tuh kayak gitu dong, yuk. Padahal itu juga belum tentu sukses. Jangan gara-gara lu suka dan sepakat sama kompetitor terus lu jadiin itu sebagai contoh, kan gitu ya. Artinya ketika lu nggak punya fundamental akan bisa gitu. Betul. Kan? Dan menurut gua jadinya ketika lu tidak punya fundamental, cost of doing businessnya jadi terlalu mahal. Karena kenapa? Karena lu hanya rely on trial and error aja dulu. Kayak lu tadi, ini gue buy deh gitu. Tapi ternyata harusnya hari itu gue nggak beli tuh gitu. Jadi ya lo akan mengumpulkan trial and error dan learningnya itu sampai lo merasa oh gini ya patternnya. Dan lo baru mengerti berarti yang kemarin gue lakuin itu salah. Yang sebenarnya itu bisa di shortcut ketika kita punya fundamental. Gitu. Mulai dari kayak bentar, kalau kompetitor bikin kayak begitu, tapi kan bisnis issue gue bukan itu ya. Kenapa gue harus, misalnya mereka melakukan consumer promo price cut, kan gue nggak ada masalah dengan pricing positioning gue. Misalnya, jadi kita udah bisa memilah mana yang harus kita dalam tanda kutip kita tiru, terus udah gitu kita modifikasi, bukan semuanya. Yaudah deh, konsumen kompetitor bikin apa, ikut aja gitu kan. Ikut masuk jurang. Betul. Sama seperti yang tadi lo bilang masalah pricing. Karena kan pricing kan buat kita strategik banget ya. Menentukan positioning si produknya itu. Ketika lo salah menentukan pricing, lo akan end up bikin promo sepanjang tahun. Dan lo baru tahu bahwa setelah mungkin setahun, oh iya salah ya pricing strateginya gue gitu. Dan itu akan mengacaukan semua strategi brandnya. Apalagi persepsi orang mengenai si barang itu. Lo misalnya positioningnya barang premium, tapi lo bikin promo mulu, ya lo kan nggak akan ketangkap sebagai barang premium. Ini premium bensin. Premium. Gantinya Pertalite. Gitu. Dan itu menurut gue balik lagi tuh, orang yang gue nggak bilang nggak sekolah, tapi yang tidak punya fundamentalnya pasti akan berpikir bahwa semua orang Indonesia sukanya barangnya yang murah. Nggak begitu semuanya. Karena ada beberapa orang yang segmennya berbeda gitu kan. Dimana beli ibu-ibu yang premium, ada harga pasti ada kualitas. Jadi gue ngambil yang paling mahal. Sama ibu-ibu itu nggak mungkin lo bilang bahwa ekstra atau kayak economical pack, buat mereka mah nggak kebayin gitu kan. Pokoknya kalau gue bisa beli nggak pakai promo paling mahal, udah pasti kualitasnya paling bagus. Kan berarti kita nggak bisa ngomongin
pricing sama mereka gitu, Betul. Ya. promo maksud gue gitu. Oke, nah gue sekarang mau pindah ke Nggak usah, sini aja. iya, bingung juga mau pindah kemana sempit Susah ya. nanti ngangkat-ngangkat Stay. ini. Nah itu dia. Lu mulai kayak bapak-bapak deh. Ketularan ya. Iya makanya. Soal kalau gitu sekarang gini, jadi marketer yang keren gitu ya. Biar tidak normatif, biar lebih spesifik dan realistik. Kalau lu semua ngeliat ke belakang gitu ya, ke diri lu yang dulu, ke sekarang gitu ya. Ada nggak sih masa yang menurut gue kayak kalau atau mungkin gini, gue mulai dari diri gue lah. Gue kerja udah 24 tahun di marketing. Ya apa ya? Gue melihat gue berprogres karena ketika gue ngeliat ke belakang, gue pernah merasa wah, gue udah keren banget lah waktu itu. Kayak seolah-olah ngerti. Tapi di hari ini kalau gue ngeliat zaman itu kayak anjir itu mah gue sebenarnya tahu masih terlalu sedikit gitu loh. Dibanding gue sekarang. Bukan berarti itu sekarang udah keren banget gitu, tapi itu membuat gue jadi sadar bahwa ya gue progressing, minimal kan positive thinkingnya gitu ya. Nah kalian ngelihat itu juga nggak sih? Kalau lo ngebayangin diri lo, I don't know 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, apakah lo punya kemampuan yang sama seperti sekarang sehingga kalau lo inget-inget lagi waktu itu mungkin lo diundang jadi pembicara atau ngajarin tim lo, kasih direction, lo nggak malu untuk ingetnya. Lo kayak enggak, waktu itu udah bener. Atau kayak iya sih yang waktu itu sih gue cukup bikin malu sih kalau diinget-inget sih. Sebenarnya itu nggak gimana banget. Gitu nggak? Ayo. Gue dulu pernah berpikir kalau kerjaan marketer itu tuh cuma bikin campaign keren. Nah itu. Karena gue pernah ada di tahap yang gue ngapain sih nih bikin Big Bang event 3 kota dalam waktu 2 bulan, bikin promo 5 juta pieces dan segala macam, bikin new product launch, tapi gue nggak ngerti bisnis konteksnya. Itu Dan dia. gue nggak pernah tahu impact ke bisnisnya. Jadi menurut gue sekarang definisi marketer yang jago itu udah mulai shifting. Marketer itu harus bisa jadi pebisnis yang jago. Karena kenapa? Karena lo harus bisa menggabungkan antara matrix marketing dengan matrix sales. Yang akhirnya ujung-ujungnya lo ngelihatnya ke bisnis muaranya Betul. gitu. Jadi menurut gue ya agak lumayan apa ya, klise ya. Lo bilang kayak oh ya gue bikin 5 award winning campaign nih. Bentar, bisnis lo naik Ya gak? kita pernah kali ya di Iya, masanya itu ada ya. pernah kan kayak Yo, wah iya. gila gangho banget soal itu kan kayak bentar, bisnisnya naik gak? Enggak. Lah, terus ngapain? Terus dulu kita bilangnya ya kan banyak faktor yang mempengaruhi, tapi campaign gue tetap keren. Iya, Kan gitu gitu kan. ya. Lah kan itu keren menurut lo sama judgesnya kan gitu. Tapi menurut gue ya campaign keren itu tuh yang emang harus ada impact ke salesnya gitu. Kalau enggak apa ya tangible metricsnya yang dibilang keren gitu. Karena balik lagi semua yang kita kerjain ini kan lumayan subjektif ya. Ya. Even campaign keren aja subjektif menurut target marketnya kita. Terus Oke. berarti kan harus ada yang sedikit tangible dong yang menjadi matriks untuk bisa dipegang bersama bahwa iya bener nih ini ukuran kerennya ini gitu. Nah menurut gue bisnis. Nah, kalau menurut gue itu sebenarnya ada kombinasi sih. Kombinasi antara data internal sama data eksternal. Kuantitatif dan kualitatif. For example untuk ngomong brand communication ya kita kan punya namanya brand health tracking. Ya. Udah nampak bahwa komunikasi kita diterima oleh konsumen atau enggak. Brand awareness-nya nyantol atau enggak, jadi top of mind atau enggak. Kalau top of mind doang tapi nggak pernah boom brand use most often juga orang nggak akan beli gitu loh. Itu yang pertama dari sisi konteks, sisi consumer point of view. Yang kedua dari sisi market. Ketika kita cek ke market research kuantitatif, posisi kita secara market share seperti apa? Inline atau enggak di sana? Kalau ternyata kalau inline, oh market share gue di MT naik sekian persen, di GT naik sekian persen, total naik berapa persen, market share kita nomor berapa? Yang ketiga data internal sales kita, tadi Mbak Bina sampaikan harus ngefek juga. Data internal kita mendeliver itu semua atau enggak? Kalau data internal kita naik, berarti tiga faktor tadi nyambung. Berarti campaign yang kita lakukan benar, word yang kita dapatkan juga bagus, kemudian diterima oleh konsumen, salesnya juga nampak di internal data, dan among kompetitor kita bagus. Karena kalau hanya internal sales doang, oh sales gue naik 20 kali lipat, atau naik 2 kali lipat lah, for example versus tahun lalu.
tapi omong kompetitor kita masih kecil banget dan nggak naik, ya nggak ngefek sebenarnya. Ternyata market share kita bisa aja turun. Internal sales kita naik, bisa aja internal sales kita naik, market share turun. Berarti nggak diterima dengan market dengan bagus. Kita hanya di tempat kecil, dan dari brand tracking ternyata konsumen bukan jadi top of mind, berarti belum terima oleh konsumen juga komunikasi kita. Jadi kalau saya, seorang marketing yang keren harus bisa mendefine hasil yang paling dia lakukan, harus mendeliver secara campaign juga bagus, konsumen juga menerima. Kemudian yang ketiga, terakhir juga bisnis juga mendeliver. Dan mungkin salah satu yang mungkin kita juga nggak boleh lupa adalah menguntungkan atau enggak. Iya, benar. Profitable itu atau benar. enggak. Kita bisa kenceng sales yang bagus, kalau hanya berdasarkan promo doang, jebol kita budget kita. Iya. Jadi harus menyimbang juga. Top line juga secara revenue juga dapat, bottom line secara profit juga harus bagus juga. Otherwise kita ngejar atas terus, pada akhirnya profitnya jeblok, ya percuma juga, kayak kita jebol-jebolan gitu. Benar. Ini sesuatu yang jebakan dikotomi lah mungkin ya, kalau gue bilang ya orang marketing. Gue selalu bilang, ya mungkin aja salah ya, mungkin aja gue bias sebagai orang marketing. Tapi gue selalu bilang marketing itu adalah salah satu department, salah satu divisi di sebuah perusahaan di mana responsibility-nya itu lebar. Requirement, qualification, capability-nya itu lebar. Kita ada marketing itu ada yang otak kiri banget, which data driven, numbers analytic, business sense, dan lain sebagainya. Ada yang agak ke tengah, mungkin brand management gitu kan. Terus habis itu ngomongin activation segala macam. Agak ke kanan sedikit ada social media, content marketing. Kanan banget ada kreatif. Nah, gue melihat marketers itu ya setidaknya di perjalanan bisnis, di perjalanan karir gue ya, itu suka ada dikotomi dua ini. Ada orang yang kuat sekali di kiri, jadi yang diomongin numbers, numbersnya mana gitu, seolah-olah segala sesuatu bisa dihitung di atas spreadsheet gitu ya. Sayangnya ya hidup tidak berhenti di spreadsheet kan gitu. Tapi ada orang-orang yang kanan banget, yang fokusnya bikin keren. Tadi yang lu bilang ya, keren-kerenan, iklan keren, event keren, apapun keren. Tapi nggak bisa dikonek sama numbers. Jadi sebenarnya bisa nggak kita simpulin bahwa ya, atau setidaknya menurut gue ya, marketers yang keren itu pada akhirnya yang dia udah bisa nyambung gitu loh. Dia bisa nyambungin nggak cuma sebelah kanan, tapi dia juga kuat numbersnya. Tapi juga sebaliknya juga sama. Nah, apalagi yang dibutuhin menurut lo? Ya itu kan secara output ya. Selain output tuh apalagi sih? Atau ya itu ada output, ada input sih. Tapi apalagi sih yang kita bisa bilang, oh marketers yang keren tuh yang begini. Orang kalau udah bisa ini, kita bisa ya nggak mempertanyakan lagi lah kenapa dia disebut marketers. Aku mungkin sedikit tambahin segi konteks proses. Karena bagaimana juga untuk jadi output itu kan ada sebelumnya ada input, tengahnya harus ada proses. Nah, proses menuju ke sana itu yang seorang marketing harus tahu the way-nya. Sampai for example kita mau launching sebuah produk, endingnya kan oke, saya mau jual produk ini senilai total 10 miliar dalam satu tahun. Itu kan outputnya. Inputnya kan kita punya produk yang dari inovasi apa. Tapi paling susah adalah prosesnya ini sebenarnya. Proses menuju ini launch. Mulai dari persiapan produknya, riset konsumennya, komunikasi, posisi segala macam, termasuk juga bagaimana kesiapan pabrik kita. Seorang marketing harus paham tuh bagaimana kemasannya, ukurannya, distribusinya kemana, di channel mana, jumlahnya berapa masing-masing channel, jualan per hari bakal berapa, seminggu berapa, post launch-nya seperti apa. Itu kan proses semua Mas Untung. Itu seorang marketing harus paham tuh. Karena kalau enggak nanti hanya endingnya, hanya ujungnya doang, dia nggak tahu paham tengahnya, dia nggak akan tahu yang bikin sukses ini apanya. Bisa jadi ketika launch sebuah produk bikin sukses mungkin bisa jadi campaign-nya, bisa jadi. Atau bisa jadi produknya karena dia keterbatasan budget, produknya penting bagus, distribusinya mungkin cakep, campaign-nya biasa aja. Tapi sebaliknya ketika campaign udah bagus, produknya bagus, distribusinya lemah karena keterbatasan listing fee segala macam, ya nggak akan sukses juga. Jadi the way proses itu seorang marketing juga harus paham sih gitu. Karena kalau enggak ya, oh produk ini saya ada produk-produk GT. Ketika dia nggak tahu route to market ke GT, pasar becek, dia nggak akan paham ini warnanya taruh di toko seperti apa, bagaimana campaign terhadap yang menjual toko, bagaimana barang terdistribusi. Nah itu juga penting sampai ke level margin toko berapa sih? Itu kan proses sehingga barang itu sampai ke toko. Kalau barang nggak nyampe toko, gimana dia pastikan konsumen dia bakal beli? Termasuk itu ngebantu dia untuk juga bisa kerjasama sama orang-orang yang sebenarnya punya influence ya. Contoh ngomongin pricing mungkin, ngomongin supply planning, merchandising, which itu tidak under marketing, tapi
dia tahu bahwa nih kalau di situnya nggak dibenerin, gue juga nggak bisa dorong. Iya. Jadi dia bisa ngomong dengan bahasa sama, nih kita bareng-bareng yuk, lu bagian situ ya, gue bagian ini ya, gitu ya. Iya, termasuk dia harus bisa ngomong dengan teman-teman saya di bagian trade promo. Oke. Kalau trade promo nggak ada support, Iya. secanggih apapun barang kita, sebagus apapun, anak orang toko nggak akan ngambil. Nggak Jalan. Jika barang kita nggak nyampe toko, baru nyampe ke toko, konsumen nggak bakal beli. Oke. Secanggih apapun komunikasi kita, sekencang apapun iklan TV, barang nggak di toko nggak kejual. Oke. Itu proses tengah-tengah sih menurut saya. Tapi kan kalau tadi lo semuanya ngomongin hal yang keren-keren gitu ya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa nih. A good marketer itu tuh harus a good public speakers nggak sih? Orang yang bukannya public speaker sih Speaking sebenarnya, skill. tapi iya lebih ke arah persuasion skillnya itu harus Kemana nih? canggih banget. Influencing Kemana? skill. Stakeholder, internally ataupun externally. Iya, setuju. Oke. Karena gini, di beberapa company Sama itu juga keren-keren juga. iya, terusin. ya kan? Di beberapa company emang kerjaannya karena centernya adalah di commercial. Jadi sebenarnya tim commercial ini yang nge-shape lo mau belok ke kemana nih kapalnya. Ketika lo tidak punya kemampuan untuk mempersuade dengan se-strong itu, bagaimana caranya orang bisa terconvince dengan brand strategi lo gitu. Itu kadang-kadang menurut gua hal kecil tapi suka lupa orang gitu. Karena balik lagi ketika lo ngomongin bisnis strateginya adalah kayak begini, tapi lo nggak ngomong dengan cara yang convincing enough untuk bisa membawa kasarnya nih ya, ini satu company nih harus belok kanan karena lo di divisi yang memang ngedrive bisnis strateginya itu, company strateginya itu gitu. Ketika lo ngomong tidak dengan cara yang bisa membuat orang ngebuy-in idea lo, then how can you run everything gitu. Anyway, kalau ada satu kalimat, bukan satu kalimat ya, setengah menit, 1 menit deh paling lama, apa yang orang harus ingat? Kalau orang lupa sama omongan kita dari tadi, ini kan sering kali gitu ya, kita nonton podcast, kita dengerin conference apapun. Jadi ngapain kita ngomong dari tadi? Iya, terus ujung-ujungnya sampai terus apa sih itu orang? Ya keren sih, tapi apa coba yang lo dapat? Iya. Apa yang nggak tahu ya? Nah, so ini bagian kalau orang lupa sama dari tadi omongan kita, apa sih yang orang harus ingat? Ya. Kalau menurut gue menjadi seorang marketing itu bisa semua orang bisa menjadi seorang marketing. Tapi semua orang juga menjadi marketing harus belajar secara fundamental marketing. Baik dari sekolah formal maupun sekolah non formal atau course segala macam. Yang penting dia tahu prosesnya, kemudian tahu basic-basicnya seperti apa, sehingga apapun brand kategori yang dipegang dia bisa menguasai. Itu sih menurut gue salah satunya. Ibu Wina? Marketer yang jago itu bukan cuman tahu bikin campaign yang keren, tapi harus tahu bagaimana caranya si activity atau campaign marketingnya itu bisa berimpact ke bisnis, which is oleh sebab itu dia perlu fundamental yang solid. Oke. Untuk bisa melakukan itu, mulai dari ngedefine isunya apa, solutionnya which is jadi strateginya itu apa, bagaimana cara ngeran campaignnya dan yang lain-lain. Oke. Gitu. Kalau gue mungkin pas banget nih, nggak kalian sebutin adalah yang menurut gue mungkin yang paling harus diingat ya, versi gue adalah ya marketing terbuka, semua orang bisa. Tapi balik lagi kan kita juga ya nggak mau diklaim siapapun lah. Gue rasa akan jadi beban ketika dia marketer tapi terus kok gitu sih kan gitu ya. Iya. Jadi momen lo bisa dengan lebih lega ngejalanin profesi marketing tanpa beban adalah ketika lo bukan cuma bisa ngelakuin tapi lo bisa membantu. Ini sama kayak prinsip leadership. Lo jadi leader bukan ketika lo bawa tim lo berhasil, tapi lo jadi leader ketika lo bisa menciptakan leader. Artinya membawa tim lo sukses juga melakukannya. Jadi kalau apapun yang lo lakukan cuma bisa lo lakuin, artinya lo belum jadi marketer yang ya di level itulah ya. Tapi kalau lo udah bisa bikin orang lain juga bisa ngelakuin tanpa support lo yang terlalu hands on, nah di situ mungkin jadi pembedanya. Berarti good marketer should create another good marketer. Itu dia. Coblos nomor 1. Baiklah, seperti menarik, itu menarik. Obrolan kita hari ini. Pengennya sih kita panjang ya, tapi ya gimana? Tapi udah lapar. Ya Iya kan? itu. Jadi ya apa ya, terus follow account ini dan terus ikutin episode-episode selanjutnya. Jangan ketinggalan Insighty episode selanjutnya. Ikutin juga berbagai macam podcast lainnya dari marketing dan join juga komunitas Consumer Lab. Ada di komen. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Bye.